Yang saya herankan kenapa sih kok banyak sekali orang-orang yang masih percaya dengan Roy Suryo padahal dia itu adalah mantan narapidana. Kenapa kok dia masih dipercaya sama orang-orang padahal begitu dia, ya kan? Dia bilangnya kalau jujur ya kan. Kalau dia memang benar-benar orang jujur, tujuannya baik, tidak ada kepentingan tertentu, bersikap bijak, tentu tidak akan pernah blunder. Ngotot untuk mencari pembenaran, suka memotong pembicaraan, dan akan lebih banyak diam, ya kan? Dan percaya diri. Ya, gimana? Lawang sudah karakternya memang kayak gitu. Apalagi dia itu pinter ngeles. Saya tidak mengelak bahwa ada akun Twitter dulu milik saya bernama @KRMT_Roy_Suryo2. Flash back. Kita bisa kebaca. Oh bisa secara makanya silakan dibaca. forensik. Nggak ada. Jejak digitalnya nggak ada. Coba ini kita Nggak dapatkan. bisa bukti palsu. Sebentar, Menyebut bukan nama bukti saya, palsu. tapi bukan saya, gimana? Ini kita Dia bilang tadi jejak digitalnya tidak ada. Lawang dia bilang sendiri barusan nih kan. dapatkan Nggak bisa. Dari ya siapa? di salah Dari siapa? satu Dari salah sumber siapa? kami. Ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini Loh, sumber dari kami. siapa? Nggak bisa, itu bukti Sumber palsu. kami nanti Bukti kita palsu, sampaikan. Mas. Kalau ini bukan Mas Roy, Bukan. kita bersyukur Mas. Lah ya udah. Ya sudah. Nggak usah tampilin ini bukan. Kita bersyukur Ghost Story kalau itu ini bukan Mas 2020. Roy. Iya, Nggak panik usah dia, marah-marah Mas Roy. Saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta maaf. Saya tidak mengelak bahwa ada akun Twitter dulu milik saya bernama @KRMT_Roy_Suryo2. Benar Tuh, bener kan? bahwa saya memang punya akun Twitter. Kok mau-maunya dia itu ngibulin kita gitu, ha? Gila apa bang? Aduh, banyak juga orang bang percaya sama Anda. Aduh, ternyata Anda tukang ngibul ya ternyata ya. Dengan 5 tersangka yang tentunya masing-masing perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatannya, tempusnya, lokusnya, semua berbeda satu dengan yang lain. Tidur dia. Roy, tidur itu. Astagfirullah, ngiler lagi. Sudah gila memang Pak Roy ini. Padahal dulu si Panci membantah tak ada rekayasa. Nah, sekarang saking gosongnya malah mengakui sendiri. Ada uraiannya, tapi Mengenai pada pasal-pasal fitnah, ini pencemaran, pemotongan data IT dan apa pasal 35-nya ya. enggak. Rekayasa IT. Dan kalaupun itu yang kena juga respon. Karena respon lah yang kemudian mengubah-ubah data, menampilkan di X, menampilkan juga di Twitter. Saya nggak pernah ada dalam kasus ini menampilkan. Sekarang dia itu sendiri kan, bahwa itu dilakukan oleh rekan beliau gitu. Padahal dulu si Panci membantah tak ada Aduh, nggak kejebak sendiri. Memang selama 1 tahun perkara ini berjalan, ada juga waktu itu lebih kurang di bulan ke-6 ya kekecewaan dari keluarga Pak Jokowi. Keluarga. Ya, kecewanya kenapa? Karena biasanya tuh kalau sudah kita LP, kita tuh berharap para tersangka ini mau cool down. Ini yang terjadi malah makin heboh, makin intens dan makin hot. Hampir tiap hari para CS terus memfitnah, menghina Pak Jokowi di berbagai televisi dan sosial media. Di sini keluarga malah waktu itu sempat kecewa, kok begini gitu ya. Bukannya kita ini udah betul-betul nama baiknya merasa dikoyak, tapi kok dibiarkan terus bisa berlangsung di setiap TV. Saya bilang ya pertama, dari segi hukum, kalau saya bilang pandangan hukum, kalau memang keberatan ya bisa saja sih terhadap perbuatan-perbuatan berikutnya dilakukan LP kembali. Sekalipun LP yang pertama pun belum selesai kan gitu ya. LP pertama ini kan 31 objek ya. Jadi kalau boleh hitung nih setahun nih, kalau boleh bilang mungkin udah ratusan kali kalimat-kalimat fitnahan dan hinaan ini terus dilancarkan, dan wajar kalau pihak keluarga kecewa ya. Nah, tapi di sisi lain saya bilang secara hukum, kalau memang mau mempersoalkan bisa buat LP, atau memang perbuatan berulang ini di dalam KUHP bisa menjadi alasan penahanan ya, karena penahanan itu selain merusak barang bukti, melarikan diri, ketiga mengulangi tindak pidana. Soal mengulangi menurut saya kan semua orang tahu ya, masyarakat juga tahu, hampir tiap hari Pak Roy bicara palsu dengan segala macam versinya ya.
Buat Pak Roy mungkin itu ketawa dan lucu, tapi buat keluarga korban bagaimanapun juga sakit. Sebagai orang yang betul-betul merasakan dia berkuliah dengan benar, mendapatkan ijazah dengan benar ya, tapi terus dibangun terus narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang soal penahanan ini kewenangan penyidik, jaksa dan hakim. Bukan kewenangan dan kepentingan korban. Itu semua lebih kepada kepentingan penyidikan, bahwa ini memenuhi persyaratan atau alasan, yaitu faktanya. Tapi kembali lagi kita tidak intervensi, kita kembalikan kepada penegak hukum terkait. Jadi kembali lagi fix, kalau dari Pak Jokowi 3 minggu terakhir tidak ada kalimat untuk minta cepat atau segala macam, tapi beliau lebih kepada preparation untuk menghadapi persidangan. Saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP, nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas, bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa, dulu kuliah di mana, boleh dong diliatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini, semua lembaga menyatakan Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Jadi, Mas Reinhardt dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang kesatria. Itu. Nah, iya harusnya PDIP itu membela Pak Jokowi. Kenapa dia malah jadi tim suksesnya Roy Suryo? Aduh, lihat nih Pak Jokowi. Lihat Pak Jokowi, walaupun sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi dia kadung sudah jadi dicintai oleh masyarakat, oleh rakyat. Ya jadinya kayak gini, bro, ya kan? Aduh. Terakhir di sini tidak mendidik TV ini, saya bilang. Iya, itu benar ya, Bang. Nah, yang itu mau selidikin apa? Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi kenapa dipelihara gitu? Emang ijazah Hiu membuktikan bahwa Hiu sekolah di situ? Kan tidak. Bisa saja tidak kan? Bakar aja ijazah itu. Kemudian ketika diperlukan besok datang aja ke sekolah. Saya stambuk sekian. Keluar lagi barang. Kalau sekolah menyatakan iya betul dia di sini, mau pengadilan dari Amerika Serikat pun harus mengatakan itu betul. Oh yes. Mengatakan betul. Tapi kalau dipelihara seakan-akan, waduh, ijazah ini materialnya atau apa yang dipermasalahkan? Ya? Dan harusnya diskusi udah selesai, Bang. Wah, dari berapa lama waktu yang lalu. Makanya saya setiap diundang itu berapa kali rakyat bersuara, nggak pernah mau lagi saya. Nggak. Saya bilang, kampungan kalian semua sebenarnya. Benar. Dua hal itu sebenarnya. Dua hal itu. Yang mau dibuktikan apa? Pak Jokowi sekolah atau apa? Atau ijazah palsu? Dan kita bisa tergiring, orang-orang yang berakal tergiring untuk mempermasalahkan itu. Ya kalau sekolahnya udah mengatakan begitu, terus apa lagi gunanya ijazah ini? Bakar aja. Kalau ditanya, itu hak rakyat. Pada saat dia mencalonkan, itu hak rakyat untuk memvalidasi. Tapi begitu selesai, sudah nggak ada lagi itu. Ini hak privat saya. Makanya itu udah masuk data pribadi ya. Menjadi aneh bagi saya ketika ada Pak JK menyampaikan, lihatkan saja. Apa yang dilihatkan orang hak privat kok. Kita hormati keinginan Pak JK. Tapi keinginan Pak Jokowi
Saya bertemu langsung waktu itu. Kalau diminta pengadilan saya perlihatkan. Ya sudah cukup. Atau kita bikin analogi begini. Bagaimana kalau saya bilang saya nggak percaya Anda laki-laki? Bagaimana pembuktiannya? Kita ke samping sebentar lihat burung gitu. Kalau saya percaya saya mungkin ini adalah hasil operasi, bagaimana? Nggak ada selesainya. Terus kita masuk di situ, ya buat apa gitu? Ada pekerjaan lain gitu. Kan sudah dilihatkan di Polda, Bapak. Kan begitu. Bener analoginya ini. Tapi bener Kan sudah dilihatkan di Polda. harus begitu sih Bang ya. Kan sudah dilihatkan di Polda. Ini nggak percaya juga. Terus mau apa lagi? Iya. Dan kata Bang Rifai, emang kalau ditunjukin siapa yang bisa buktikan ini asli apa? Ya, yang penting katanya kan tunjukkan. Sudah ditunjukkan. Oh, Pak. Masih kurang percaya. Banyak sekali yang kurang. Iya. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang kedua, tadi Nah, ini nih P21 nih, cepat-cepat diproses Pak. Jangan lama-lama Pak. Aduh. Nah itu. Nggak ada watermarknya, tapi ada yang bilang juga ada. Yang bilang ada bahkan Eli Daniti, Refli Harun Duh. bilang ada. Pas Refli Harun bilang ada apa bos, teriak Mas Roy. Ayo bos, bukan bos. Kemudian Dr. Tifa di depan, Sampai di sini. mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Dan banyak kesan misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak ya kan? merekam, Mas. Kampret bingung dia. Ayo lo ini. Contoh mantan presiden lain. Kan namanya dulu Pak Jokowi nih, dalam sejarah presiden yang pernah ada, 7 presiden yang kita punya, memang nggak ada yang melakukan keliling ini kampanye gitu. Karena itu memang alasannya kan tadi memang dianggap beliau adalah senang belusukan dan seterusnya. Terlepas itu nggak apa-apa. Tetapi saya mencermati bahwa nggak ada dalam sejarah presiden yang kemudian sudah mendeklar harus ditarik atau tidak. Nggak usah juga bahwa akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Pak SBY melukis ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial, dan ketika Habibie menjadi presiden tidak pernah membangun kroni-kroninya dan keluarganya, mau jadi wapres, mau jadi kepala daerah, mau mendirikan partai, nggak ada. Jadi termasuk misalnya Megawati nggak pernah membangun itu, termasuk namanya Gus Dur apalagi masih jauh. Kalau kita bicara tentang SBY, itu pun AHY diberikan lampu merah, lampu hijau untuk maju setelah dia tidak menjabat presiden. Ini contoh tauladan yang luar biasa hebatnya di mantan-mantan presiden kita, bahwa kegiatan sosial, tetapi ada yang mencermati persepsi publik mengatakan, bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lamdak, akan jadi bebek lumpuh. Dia tidak akan bisa, orang akan kabur semua. Tapi fakta yang terjadi hari ini, ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, saya kok kan sadar, kok makin kuat itu. Artinya komisaris dari Jokowi makin banyak, direksinya makin banyak. Kemudian hari ini yang bela Pak Prabowo, mohon maaf, yang pasang badan ketika Pak Prabowo dihujat, dimaki, kemudian diolok-olok oleh rakyat, itu nggak ada. Bahkan mereka, Bang Ferdinand yang mengatakan politik Jokowi. Ya gimana Pak, orang udah pada cinta sama Pak Jokowi ya kan, sama Gibran, sama Prabowo. Kok Anda yang baru kali ini sadar gitu ya kan? Hah? Orang baik Pak, orang baik memang susah tuh dilawan Pak ya. Makanya tiru Pak Jokowi. Jangan tiru kayak Roy Panci. Aduh, parah.
Sampaikan bahwa presiden atau Begini, pemerintah Ilona. sekedar retorika saja. Begini Ilona, yang dilakukan Pak Prabowo bukan sekedar doing things right, bukan sekedar melakukan sesuatu dengan benar. Kalau kritiknya tadi adalah seolah Pak Prabowo, masalah di Pak Prabowo adalah melakukan sesuatu dengan salah, makanya dia harus melakukan sesuatu dengan benar. Kira-kira gitu kan ya? Pak Prabowo lebih mendalam dari itu. Yang hari ini Pak Prabowo lakukan adalah mencoba melakukan sesuatu yang benar, yang sudah sekian puluh tahun tidak dilakukan, yaitu membangun industri domestik, penguatan sistem pembiayaan domestik, mendorong proses industrialisasi dari masyarakat agraris, juga tidak lagi menyisakan orang miskin itu sekedar menjadi objek politik, tidak menyisakan populisme agraris yang kemudian hanya menjadi objek politik. Didorong pemberdayaan produktivitas, penguatan BUMDes, penguatan koperasi desa Merah Putih, penguatan kampung nelayan Merah Putih, hilirisasi dari industri-industri mineral, ya, penguatan dan pembentukan yang dikritik oleh Profesor Ferry, nanti saya mendengar tentang Danantara sebagai lembaga pembiayaan domestik sovereign atau berdaulat, sesuatu yang menurut perspektif Pak Prabowo ini adalah hal yang benar. Hal yang benar, Hal yang benar. retorika, Mas Jadi Refli. sebelum bicara itu, Jadi- sebelum berbicara apakah ini sesuatu yang dilakukan dengan benar atau tidak, akui dulu atau kita debatkan dulu, apakah yang dilakukan Pak Prabowo secara strategis, ya, melihat ekonomi bukan sekedar persoalan moneter, tapi juga persoalan agregat demand dan segala macam, soal produktivitas dan soal kementerian. Kita bicara ke arah itu dulu. Keletakan dalam kerangka besar. Dan ketika sebuah pemerintahan melakukan transformasi, ya, melakukan sesuatu yang benar, bukan sedang melakukan sesuatu dengan benar, selalu ada cost. Selalu ada namanya biaya. Jadi Bang Budi, Ya, yang saya suka dari pendekatan Pak Prabowo sekarang ini adalah fokus pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi angka besar. Program seperti koperasi desa dan MBG terasa lebih konkret karena langsung menyentuh kehidupan sehari-hari pada rakyat, gitu kan. Jadi Bang Budiman nih juga terlihat aktif untuk menjelaskan manfaat jangka panjangnya itu, kawan-kawan. Ramai di despekulasi, Dr. Tifa tegaskan pertemuan pribadi dengan Refli Harun di sebuah hotel tak lebih dari hubungan profesional antara pengacara bercocok tanam kayaknya tuh. Ada yang komentar kayak gitu. Oke nih, lagi nih. P21 kasus Roy Suryo. Nah, kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Informasi. Yes. Mudah-mudahan Raja Panji bisa cepat ditahan biar gak bikin gaduh terus nih. Asli gaduh-gaduh mulu nih, ya kan, gara-gara orang ini ya. Nih, gara-gara aduh, ini lagi nih, kenapa nih ya orang nih. One by one ya. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Nggak perlu ditampilkan begini, nggak terlihat juga orang. Oke, baca aja. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Donatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana, didapatkan dari buku nikah
yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi gitu kan. Di situ tertera tanggal 24 Desember 1986 dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987. Itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019, sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu masih menjabat sebagai presiden periode pertama. Yes. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye, karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Lu maunya apa gitu ya? Lu ma gue gondrong lu, ya kan? Lu bilang Gibran bukan anak Pak Jokowi, juga bilangnya bisa jadi. Aduh, bisa dites nggak tuh? Ini kelakuan orang-orang pada sakit hati akut nih, kayak gini emang.